Terungkapnya tindakan asusila yang dilakukan oleh Aep Saipudin dengan korban 17 anak jelas menggegerkan semua orang di kampung itu. Betapa tidak, sosok yang selama ini dianggap baik tindak tanduknya oleh tetangga sekitarnya, ramah serta dianggap penyayang terhadap anak-anak, tiba-tiba berbalik menjadi musuh warga setempat. Ya, sekarang saya sudah tiba di Desa Sirnasari, Garut, Jawa Barat. Rencananya nanti akan menemui langsung Kepala Desa Sirnasari, mengetahui seperti apa awal mula laporan warga. Karena Kepala Desa ini sebagai sosok ataupun juga orang pertama yang kemudian menerima laporan berkaitan dengan adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh tersangka Aep Saripudin. Kita akan tanya langsung nanti seperti apa juga kondisi saat ini setelah tersangka ini diamankan pihak kepolisian. Adalah Dadan Herman, Kepala Desa Sinarsari, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mengungkapkan kronologinya kepada kami. Kita tahu Pak bahwa salah satu warga ya Pak ya di Desa Sirnasari ini sekarang sedang jadi pembicaraan karena kasus kekerasan seksual. Kalau laporan dari warga atau awal mula Pak Kades tahu cerita ini gimana sih Pak? Saya pernah kedatangan yang namanya sesudah itu Pak Jayan langsung melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib, yaitu ke Polres Garut. Warga pertama tadinya tidak percaya bahwa kejadian sodomi yang terjadi di Kampung Baros itu sama sekali tidak percaya. Sesudah dibawa ke psikiater. Siapa yang dibawa ke psikiater Pak? Si korban, si anak-anak tersebut dibawa. Oke. Iya. Sesudah dibawa ke psikiater, langsung buka sehingga terbongkar. Sejumlah 14 warga Desa Sirnasari, 3 Desa Sukalaksana. Itu menurut informasi dari keluarga korban. Ada fakta yang mengejutkan terkait informasi sosok Aep Saipudin yang berhasil kami kuak. Dulu pernah digituin selagi dia sekolah di SMP, sekarang SMA, dia langsung ngomong, saya pengen berobat, saya pengen sembuh. Ini berarti beda korban sama di luar yang 17 itu Pak? Iya. Dulu tuh kapan? Dulu juga gitu, tapi baru kebongkar sekarang. Bahwa dari rekam jejak pelaku sebelumnya, pelaku juga pernah melakukan aksi keji penyimpangan seksual terhadap orang lain dengan korban sebanyak 6 orang. Jadi sebelum kejadian yang 17 ini intinya Pak Aep sudah pernah melakukan hal kayak gini. Jadi dulunya juga menurut informasi, bahwa Pak Aep sebelum kawin sama warga orang sini pernah melakukan 6 yang jadi korban. Bahkan si 6 tersebut sekarang udah gitu. Sudah apa? Udah melakukan kembali karena tidak diobati dulu. Karena diusir oleh warga Cisero, lari ke Sulawesi menurut informasi. Jadi itu adalah korban 6 orang itu korban-korbannya dari Pak Aep. Dari Pak Aep itu sebelum kawin sama orang Baros, warga kami. Pak, kenapa waktu itu warga bisa menerima gitu aja, Pak? Karena dulu tidak ada informasi. Jadi warga ini nggak tahu bahwa si ya? Pak Aep pernah melakukan begitu. Pas kebetulan sekarang ada kejadian, ada tetangganya, dia langsung ngomong. Jadi karena kasus ini terungkap, banyak akhirnya korban yang juga bilang. Orang Cisero juga yang ngomong. Rasa sedih, iba dan merasa tersayat hatinya, bercampur aduk. Itulah yang dirasakan oleh Dadan Herman, Kepala Desa Sinarsari. Ia menyesalkan mengapa peristiwa keji itu menimpa anak-anak dari warganya yang masih di bawah umur. Anak-anak itu sekarang di mana sih, Pak? Tapi kelihatannya anak-anak periak. Tetapi sekarang kan ada beda. Beda gimana? Biasanya santun, karena ada beringas sekarang. Mereka itu sekarang masih aktivitasnya kayak biasanya Pak, sekolah, main di luar. Ada yang tidak mau sekolah, ada yang gimana ya? Ya kelihatannya beda sekarang.
rada gimana ya, susah diatur sama orang tua sekarang. Bapak lihat langsung perilaku anak-anak ini berubah. Iya, lihat langsung. Yang paling mencolok apa, Pak? Iya, karena gini, biasanya sama orang tua kalau disuruh ngaji, sekarang udah. Di tengah berlangsung wawancara dengan Kepala Desa, Dadan Herman, kami kedatangan orang tua salah satu korban dari Aep Saipudin yang kemudian membeberkan kepada kami mengenai apa yang dialami putra kesayangannya. Pak Dimas, saya boleh diceritakan Pak, awal mula sekali pada saat Pak Dimas tahu kalau anak Bapak yang umur 12 tahun ini jadi salah satu korban Pak Aep, pada saat itu gimana Pak? Awal mulanya saya itu kan ada tetangga, salah satu korban juga ngadu sama saya. Nah pas saya juga belum percaya sih sebelumnya, kan dia guru ngaji juga. Saya selidiki, ternyata semua anak benar pernah dilakukan seperti itu. Kalau ditanya anak saya nggak ngaku. Oh Bapak sempat tanya ke anak? Anak langsung nggak ngaku. Tapi saya kan penasaran juga, takut juga gitu. Pas dibawa ke dokter, ke psikiater, anak saya mengaku ke dia mah, katanya pernah 1 kali tapi nggak tembus katanya. Pak Dimas, apa yang awalnya ini jadi kecurigaan Bapak, kemudian memeriksakan anak Bapak? Apakah dia sakit atau karena memang ada orang lain yang memicu Bapak? Saya untuk memastikan aja Bu, apakah benar, apakah enggak. Ini kan guru ngaji juga, saya menyangka seseorang kan nggak boleh. Oh, itu sebelumnya maksudnya sudah ada informasi yang beredarkah atau mungkin? Mencurigakan kan, kalau mandi kan Bu jarang. Aduh, saya juga nggak nyangka mandi itu kadang seminggu sekali. Maksudnya dari anak Bapak ini perilakunya ada yang berubah? Oh iya berubah, tapi alhamdulillah udah ditangani sama dokternya. Pagi-pagi udah mandi gitu, sekarang alhamdulillah. Main HP agak mau, sekarang udah ada perubahan. Dimas, orang tua korban dari aksi keji Aep Saipudin, tak kuasa menahan air matanya. Ia begitu terpukul saat mencoba menceritakan kembali bagaimana putranya merasa dihipnotis oleh pelaku. Itu yang diketahui sama anak Pak Dimas. Nah, kalau untuk tindakannya sendiri Pak? Iya, waktu di dokter aja ceritanya. Ya katanya gitu Bu. Dia sampai minta tolong. Wah dia mengancam, celakakan begini. Bilangin sama bapak, dia mengancam gitu. Jangan lapor, cina sama bapak, bilangin sama bapak. Ya minta tolong, nggak ada yang nolong itu Bu. Anak saya kecil itu kan besar, kayak dihipnotis Bu. Itu sakit sampai apa? Minta Bantuan medis serta pendampingan psikologis menjadi hal mutlak yang harus didapatkan oleh korban penyimpangan seksual. Namun sayangnya, di tengah proses itu sedang berlangsung, sang putra dan 16 korban lainnya juga kerap mendapat ejekan dan bully dari lingkungan tempat anaknya bersekolah. Pak Dimas, kalau warga sekitar sendiri ada omongan-omongan nggak sih ke Pak Dimas? Iya dibully juga, tapi saya udah sosialisasi sama RT, sama RW-nya, sama tokoh, tolonglah jaga anak-anak, jangan sampai dibully, kasih nasihati sama anak-anaknya. Alhamdulillah sekarang mah bergaul lagi gitu Bu, pas waktu kejadian wah diasingkan gitu Bu. Alhamdulillah sekarang bisa bergaul lagi gitu, udah dinasihati sama orang-orang tua yang lainnya.